warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak ibu semuanya yang khususnya kelas 12 IPS, hari ini kita belajar materi sosiologi ya, bab 1. Ibu harap semuanya anak ibu di sana sehat-sehat semua. Walaupun kita jauh di mata, tapi kita selalu dekat di hati ya. Selamat belajar dan selamat menikmati materi hari ini. Adapun judulnya materi hari ini kita akan lihat dulu di sini. Bab 1. Di sini perubahan sosial dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Jadi kita di sini ada tujuan ya. Nanti tujuan ini kalau sudah dari materi disajikan baru kita akan menarik suatu kesimpulan. Perubahan sosial dan sebab-sebab terjadinya perubahan sosial. Hakikat perubahan sosial. Menurut pendapat tokoh, Selo Sumarjan menyatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Jadi perubahan sosial ini kalau sudah terjadinya suatu interaksi, akan terjadinya suatu hubungan di situ. Nah, nanti akan ada tatanan nilai-nilai yang harus diperhatikan. Pola sikap perilaku dari setiap orang itu antara satu dan lainnya pasti berbeda. Hakikat perubahan sosial atau arti dari perubahan sosial itu sendiri. Jadi ada menurut pendapat tokoh di situ Jules Rizzer menyatakan bahwa perubahan sosial mengacu pada variasi-variasi hubungan antar individu, kelompok, organisasi, kultur, dan masyarakat pada waktu tertentu. Jadi variasi-variasi itu adanya variatif, beraneka ragam, hubungan antara individu, antara manusia yang satu dengan manusia lainnya, antara kelompok lebih dari 2 orang atau lebih, organisasi, dan kultur atau budaya pada waktu tertentu. Jadi ada hal-hal yang memang mereka akan bertemu dan ada tujuan tertentu. Karakteristik dari perubahan sosial itu sendiri ini terbagi menjadi 4. 1. Perubahan terjadi di setiap masyarakat walaupun laju perubahan sosial bervariasi. Akan selalu terjadi anak ya, bervariatif, kontinu. 2. Perubahan sosial seringkali melahirkan kontroversi. Arti kontroversi artinya adanya perbedaan pendapat, ide, terutama karena memperoleh variasi pemaknaan yang saling bertentangan. Ini terkadang mereka bertentang dengan keinginan atau argumen mereka masing-masing. Nah, jadi akan terjadi konflik atau pertentangan. Yang ketiga, perubahan sosial sering berkembang pada arah yang sulit dikontrol. Artinya kalau di antara mereka-mereka yang memang ada pro dan kontra, itu akan terjadinya selisih paham di situ. Tapi ada juga yang mereka merasa tujuannya sama dengan hal-hal yang kebaik. Keempat, perubahan sosial bisa jadi menguntungkan pihak tertentu, tetapi dalam waktu yang bersamaan justru bisa merugikan pihak-pihak tertentu lainnya. Nah, kalau di sini kita perhatikan pihak-pihak tertentu yang menguntungkan artinya orang-orang yang mendapat keuntungan, tetapi kalau pihak yang mendapat kerugian, mereka tentulah merasa tidak sesuai apa yang diharapkan. Nah, rasa tidak sesuai, tidak kesukaan itulah akan terjadinya pertentangan. Di sini ada teori perubahan sosial. Kita perhatikan ya. Di sini teori perubahan sosial dia terbagi menjadi 4 bagian. Adanya siklus, perkembangan, gerakan sosial, modernisasi. Kalau siklus itu nanti kita akan jelaskan step by step satu-satu. Teori siklus. Teori siklus melihat perubahan sebagai suatu yang berulang-ulang. Pola perubahan siklus adalah pola perubahan yang menyerupai spiral. Artinya, ini selalu terjadi mengikuti perkembangan zaman. Mulai dari masa primitif atau masa prasejarah sampai masa sejarah, nanti akan masuk ke tradisional. Tradisional ini sifatnya lebih ke kultur budaya, ya, lebih alami dan lebih natural. Lalu nanti akan masuk ke modernisasi. Artinya ini sudah ada campur tangan dari teknologi. Nah, teknologi inilah akan mengantarkan manusia kepada hal-hal yang baik juga hal-hal yang buruk. Tergantung dari bagaimana cara mereka menelaahnya sendiri.
Teori perkembangan. Penganut teori ini percaya bahwa perubahan dapat diarahkan ke titik tujuan tertentu, seperti perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang lebih kompleks. Artinya beraneka ragam di situ. Ada tujuannya, ada pro dan kontra juga di situ. Primitif, tradisional, modern. Inilah kehidupan manusia, nak ya. Dari yang biasa-biasa sampai hal-hal yang memang canggih. Teori perkembangan. Nah, kita lihat contoh di situ. Teori perkembangan ini di situ demonstran ya. Ada hal yang ketidakpuasan terhadap kondisi tertentu yang ada di dalam masyarakat. Ada kalanya menimbulkan gerakan sosial di mana sejumlah besar orang mengorganisasikan diri untuk memperjuangkan perubahan. Jadi terkoordinir adanya organisasi. Ini tergantung dari tujuan mereka masing-masing. Mereka protes hal-hal kepada pemerintah, hal tidak kepuasan. Tapi kita memprotes juga harus dengan jalan yang baik-baik. Jangan kita anarkis karena itu tidak baik. Teori modernisasi atau modern. Teori ini melihat bahwa perubahan negara-negara terbelakang akan mengikuti jalan yang sama dengan negara industri di barat. Jadi kalau kita lihat, ini di negara-negara Eropa, Amerika, kita bisa lihat di situ Spanyol, Inggris, mereka ini sudah mendominan dari dahulu, nak ya. Sudah adanya kemajuan pesat dari negara mereka. Nah, kita sebagai negara Indonesia pun harus mengikuti jejaknya supaya kita tidak terbelakang. Bentuk perubahan sosial. Bentuk-bentuk perubahan sosial kita lihat. Perubahan cepat, perubahan lambat, perubahan kecil, perubahan besar, perubahan yang direncanakan, perubahan yang tidak direncanakan, perubahan struktural, dan perubahan proses. Faktor penyebab perubahan sosial. Kita akan melihat adanya faktor-faktor internal, eksternal. Kalau internal ini dari diri kita sendiri, baik dari keluarga, tempat tinggal kita, dan masyarakat. Kalau eksternal ini di luar, ya masyarakat bahkan sampai ke luar negeri. Faktor internal. Contohnya, bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan baru atau inovasi, pertentangan masyarakat, konflik sosial atau problem di masyarakat, terjadinya pemberontakan atau revolusi, seperti peperangan. Kalau faktor eksternal, faktor luar, lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia, adanya peperangan, pengaruhan kebudayaan masyarakat lain. Lebih kebudayaan ini mendominannya masyarakat luar atau negara barat. Faktor pendorong perubahan sosial. Kontak dengan kebudayaan lain. Kebudayaan lain selain kebudayaan kita sendiri bangsa Indonesia, kita juga harus mengenal kebudayaan di luar dari bangsa Indonesia. Misalnya contohnya kebudayaan dari Malaysia atau bangsa-bangsa Eropa lainnya. Faktor penghambat perubahan sosial. Nilai bahwa hidup pada hakikatnya buruk dan tidak mungkin diperbaiki. Nah, ini penghambatnya, nak ya. Jadi, di sini ada dorongan manusia untuk membenahi dirinya sendiri. Demikianlah, nak ya, materi hari ini. Kalau ada yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan langsung ke Ibu. Jangan lupa like dan komen di YouTube ya. Ibu tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.